Halo everybody, kembali lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview alur cerita yang berjudul Torpedo U-235 yang dirilis pada tahun 2019. Berkisah tentang sekelompok tentara bayaran yang mendapatkan misi untuk menyelundupkan barang berbahaya menggunakan kapal selam dari perairan Afrika menuju Amerika Serikat. Berlatar belakang di masa Perang Dunia Kedua di tahun 1941, yang mana masa itu masih dikuasai oleh tentara Nazi. Seperti apa tantangan mereka melewati lautan yang dipenuhi musuh-musuh dari Nazi? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di pagi hari, tampak seorang tentara keluar dari dalam gereja. Di sana terlihat 4 orang yang sudah tergantung di tiang kayu. Sepertinya orang itu tidak lama baru dieksekusi. Di waktu bersamaan, tampak tentara-tentara Nazi itu melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun di sisi lain, terlihat 2 orang yang berada di atas gedung ingin bersiap-siap menembaki tentara-tentara itu. Tak lama, mereka dikejutkan dengan sebuah tembakan sehingga tong-tong yang berisikan minyak di sana meledak seketika. Di waktu bersamaan, keempat orang yang digantung tersebut ternyata masih hidup dan langsung mengeluarkan senjata mereka. Mereka menembaki tentara-tentara itu secara membabi buta, sampai menyisakan 1 orang tentara yang adalah seorang perwira tentara Nazi itu. Ternyata, mereka adalah tentara militan yang mendapatkan misi untuk membunuh para tentara Nazi dan menyandra perwira itu agar dapat informasi tentang pergerakan mereka. Pemimpin dari kelompok militan ini bernama Stan. Stan mencoba menenggelamkan kepala perwira itu untuk mendapatkan informasi. Namun ia tidak mau memberikan informasi apapun. Karena kehilangan kesabaran, akhirnya Stan meletakkan granat ke dalam bak tersebut. Dan alhasil granat itu pun meledak dan perwira itu tewas di tempat. Di sisi lain, kita diperlihatkan para petinggi militer sedang berdiskusi untuk melakukan misi selanjutnya. Letnan tersebut ditunjuk untuk mengurus misi ini dengan tentara terlatih yang telah dipersiapkan. Namun letnan itu menolak dan justru memilih tentara yang gila untuk menjalankan misinya. Di markasnya, Stan sedang bermimpi, yang mana ia dulunya dibekap serta istri dan anaknya dibunuh oleh tentara Nazi. Sehingga Stan sangat membenci para tentara Nazi tersebut. Setelah sadar, Stan diobati oleh seorang gadis. Rupanya gadis tersebut merupakan anak dari Stan yang bernama Nadine. Di sini Nadine sedang berpacaran dengan salah satu anggota tentara militan itu yang bernama Philip. Saat sedang bersantai, mereka didatangi oleh salah seorang tentara untuk membawakan info misi selanjutnya. Dan juga ia harus membawa perwira tersebut untuk diinterogasi. Namun karena perwira itu telah tewas, ia sangat kecewa karena perwira itu membawakan informasi penting. Setelah itu, ia memberikan misi baru kepada Stan dan teman-temannya. Misi ini diminta oleh letnan langsung dengan bayaran yang tinggi, dan akhirnya mereka pun sepakat dan akan menjalankan misi tersebut. Mereka diberitahukan bahwa misi tersebut adalah membawa batu kecil uranium atau bahan untuk membuat bom yang sangat dahsyat, atau yang kita kenal saat ini yaitu bom nuklir, yang diledakkan nantinya di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi batu inilah yang membuat Indonesia merdeka. Mereka akan pergi menggunakan kapal selam milik Nazi dari perairan Afrika menuju Amerika yang berhasil mereka curi, yaitu bernama Torpedo U-235. Singkat cerita, tibalah mereka di perairan Afrika dan bertemu dengan kapten. Kapten itu memberitahukan bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 minggu untuk mempelajari cara menggunakan kapal selam. Transporting a cargo of raw materials, uranium. Keesokannya, mereka didatangi oleh 1 orang yang sedang disandra. Di sini ternyata orang itu merupakan seorang kapten Nazi kapal selam tersebut dan akan mengajarkan mereka selama 3 minggu. Stan mendengar hal itu sangat tidak terima karena ia sangat membenci orang-orang Nazi. Kapten Nazi itu bernama Franz Jaeger. Saat akan ingin melaksanakan latihan, kapten membagi tugas agar lebih mudah dilaksanakannya. This here is the main transmitter control. And this... Keesokannya, uranium pun tiba dan dimasukkan ke dalam kapal. Namun Stan melihat dari kejauhan tampak sebuah kapal menuju ke tempat mereka. Rupanya itu merupakan kapal Nazi, sehingga mereka pun bergegas untuk berangkat. Kapten itu memaksa Franz Jaeger untuk ikut bersamanya. Namun Franz Jaeger itu menolak dan tidak mau.
karena hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Mereka pun bertengkar sampai terdengar sebuah tembakan. Stan dan yang lainnya bergegas melihat apa yang terjadi. Di sana mereka menemukan kapten itu telah tewas ditembak oleh kapten Nazi tersebut. Stan melihat kejadian itu langsung menodongkan senjatanya ke arah Franz Jaeger dan langsung menembaknya. Namun dengan sigap, Phillips langsung mengantisipasi Stan, sehingga tembakan itu menjadi meleset. Phillips mengatakan bahwa mereka butuh Franz Jaeger untuk menjadi kapten mereka, karena hanya ialah yang tahu dengan kapal selam tersebut. Di sini Franz Jaeger mengaku tidak sengaja menembaki kapten tersebut. Akhirnya mesin pun dinyalakan. Franz Jaeger pun menjadi kapten dari tim Stan serta yang lainnya untuk mengawal uranium dari Afrika menuju Amerika Serikat. Kapal selam itu berhasil kabur dari kapal Nazi, namun Nazi tak kehilangan akal untuk memburu mereka. Mereka menerjunkan sebuah pesawat untuk menemukan posisi kapal selam Stan. Salah seorang anak buah Stan tak sengaja melakukan kesalahan saat berada di toilet. Ia menekan tuas yang menyebabkan kapal itu kemasukan air. Franz Jaeger yang melihat itu langsung memarahinya karena apa yang telah ia perbuat bisa berbuat fatal. Gas klorin yang berada di dalam pun bocor. Tak punya pilihan lain, akhirnya mereka menaikkan kapal tersebut ke atas permukaan. Kemunculan kapal itu di atas permukaan membuat pilot Nazi tersebut bisa melihat mereka secara jelas. Mereka menyadari betul apa yang mereka lakukan itu salah. Namun mau tak mau mereka harus lakukan. Pilot itu mengarahkan pesawatnya ke kapal Stan, namun Stan tampak tak panik dan memiliki rencana lain. Saat kapal selam itu mulai menyelam, di saat bersamaan pesawat itu mendekat dan ingin menembaki kapal selam tersebut. Namun dengan keberanian Stan malah berada di atas kapal dan mulai menembaki pesawat itu hingga meledak. Alhasil mereka pun berhasil lolos dari kejaran tentara Nazi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sini Phillips dan Nadine ketahuan melakukan skripapap. Hal itu membuat Stan marah besar dan memukuli Phillips berkali-kali. Lalu Nadine tak terima melihat kekasihnya dipukuli ayahnya sendiri. Ia melerainya dan membantah dengan alasan bahwa dirinya telah dewasa. Stan menjawab bahwa Nadine hanya bisa skripapap kalau ia sudah menikah. Dengan begitu Nadine langsung membawa Phillips dan berkata kalau begitu aku akan menikahi Phillips saat ini juga. Di atas kapal, Phillips dan Nadine mau melakukan pernikahan sederhana dengan Franz Jaeger ditunjuk sebagai penghulunya. Namun di saat Phillips ingin mengikat janji sucinya, Stan melihat kapal Nazi mendekat, dan alhasil pernikahan itu pun tak selesai dilaksanakan. Mereka pun berusaha menghindar dari kejaran tentara Nazi. Di sisi lain, Nadine sangat kecewa dengan Phillips, dan mengatakan bahwa Phillips seharusnya tidak pergi dan mengucapkan janji suci itu. Phillips pun menjawab ia pasti menikahi Nadine kalau mereka sudah sampai di Amerika Serikat. Nadine membantah dan mengatakan bahwa jika ibuku ada di sini pasti ia tidak akan melakukan apa yang dilakukan ayahnya. Di sini Nadine belum mengetahui bahwa ibu dan adiknya telah tewas. Selama ini Stan merahasiakannya. Phillips mengetahui rahasia Stan. Kemudian Phillips dengan pelan-pelan mengatakan sebenarnya kepada Nadine bahwa ibu dan adiknya sebenarnya telah tewas. Ia dibunuh oleh tentara Nazi. Dan Nadine pun seakan tidak percaya bahwa selama ini ibu dan adiknya telah tewas. Di sisi lain, anggota Stan yang menjaga ruang komunikasi dan sinyal mengatakan bahwa ada rudal yang datang ke arah mereka. Mereka pun dengan sigap bergerak. Franz Jaeger memerintahkan mereka untuk menyelam lebih dalam lagi agar menghindar dari rudal tersebut. Dan ia menginstruksikan mereka untuk bersiap berpegangan bahwa benturan akan mungkin terjadi. Namun beruntung, rudal tersebut meleset dan membuat mereka selamat. Franz Jaeger menginstruksikan mereka untuk beralih ke mode hening, supaya membuat tentara Nazi tersebut tidak mengetahui posisi mereka. Namun saat akan bersiap-siap, rudal itu jatuh dan menimpa kaki salah seorang anggota Stan dan membuat kakinya hancur. Singkat cerita, rudal itu berhasil diluncurkan. Namun di saat bersamaan, ternyata rudal Nazi pun juga sedang menuju ke tempat mereka. Mereka panik dan Franz Jaeger mengatakan bahwa mereka hanya bisa berdoa saja agar rudal tersebut kembali meleset, karena jaraknya sudah dekat. Keadaan di sana pun semakin cemas. Mereka bersiap-siap dan berpegangan. Namun beruntung saat rudal itu tiba, rudal tersebut hanya mengenai sisi sebelah kiri kapal selam saja.
Sementara itu, kapal selam milik Nazi malah terkena torpedo dari kapal mereka. Alhasil kapal mereka pun meledak. Namun karena kapal selam mereka tidak terlalu jauh, ledakan tersebut membuat gelombang yang mengakibatkan kapal selam Stan terguncang. Dan hal itu membuat kebocoran serta terjadinya kerusakan mesin. Mereka pun memutuskan untuk naik ke atas permukaan. Setelah itu, mereka pun mengecek anggota Stan yang kakinya tertimpa torpedo tadi. Rupanya kondisi kaki tersebut sudah sangat parah. Dan mau tak mau, mereka pun harus mengamputasi kaki temannya tersebut. Akhirnya, Phillips pun memotong kaki temannya itu dengan sangat terpaksa. Teman yang saat itu meronta-ronta melihat kakinya akhirnya pingsan. Kejadian itu membuat suasana menjadi hening dan kacau. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara kapal yang berada di sekitar mereka. Kemudian radio kapal mereka pun berbunyi, dan ternyata kapal besar Nazi lain ingin berkomunikasi dengan mereka. Tapi kapal Nazi itu belum mengetahui bahwa kapal selam torpedo milik Nazi ini dipakai Stan dan teman-temannya. Kapten yang berada di kapal Nazi itu bernama Max. Ia meminta identitas mereka. Franz Jaeger yang sejatinya adalah tentara Nazi pun menjawab, ini adalah Franz Jaeger dari Armada 8. Mengetahui hal itu, mereka pun heran karena kapal mereka tidak seharusnya berada di wilayah tersebut. Franz Jaeger pun beralasan bahwa kapal mereka terkena ranjau air. Alhasil mereka pun harus berada di sini dan segera memperbaikinya. Di sini Kapten Max menawarkan bantuan. Ia akan mengirimkan beberapa mekaniknya untuk memperbaiki kerusakan. Franz Jaeger pun menjawab, tidak perlu, tim kami akan memperbaikinya. Namun Kapten Max mengatakan, tidak masalah, kami akan membantumu. Mendengarkan hal itu, Franz Jaeger bingung sekaligus bimbang. Jika mereka datang, mereka akan ketahuan. Tapi jika mereka menolak bantuan, Kapten Max malah akan curiga. Sehingga mau tak mau Franz Jaeger mengizinkan mereka datang. Kapten Max dan yang lainnya pun sampai di kapal selam. Apparently there's a rogue U-boat in the area with a cargo of uranium. We have to keep our eyes open. Franz Jaeger menawarkan minum kepada mereka untuk mengalihkan situasi agar menjadi lebih damai. Stan dan yang lainnya terlihat sangat waspada. Saat santai mengobrol, mereka dikejutkan dengan teriakan di ruang belakang. Ternyata itu adalah anggota Stan yang kakinya diamputasi tadi. Ia baru saja terbangun dari pingsannya dan menyadari bahwa kakinya sudah tidak ada. Teriakan itu mengagetkan Kapten Max dan yang lainnya. Franz Jaeger mengatakan bahwa itu adalah anggotanya yang sedang terluka dan sedang diobati. Jadi tidak perlu khawatir. Namun Kapten Max memerintahkan anggotanya untuk melihat agar membantunya. Setelah sampai di ruang belakang, anggota Kapten Max melihat dua orang tadi. Di sana Nazi itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia menjawab iya saja. Karena anggota Nazi itu berbicara menggunakan bahasa Jerman, di mana bahasa tersebut tidak dimengerti anggota Stan. Sadar ada yang tidak beres, lantas anggota Nazi itu berteriak bahwa mereka bukanlah orang Jerman. Baku tembak pun terjadi. Singkat cerita, anggota Kapten Max pun tewas. Saat Kapten Max ingin menembaki Stan, rupanya Franz Jaeger menembaki Kapten Max terlebih dahulu dari belakang. Hal itu membuat Kapten Max tewas di tempat. Di sini Stan pun heran karena Franz Jaeger mau membunuh sesama tentara Nazi. Di kapal Nazi, mereka pun sadar bahwa Kapten Max telah lama berada di kapal tersebut. Mereka memberi tanda agar Kapten Max dan yang lainnya segera kembali. Di sini Stan memiliki rencana lain. Ia menyuruh Nadine ke atas kapal untuk menembaki senjata mereka. Tembakan Nadine pun berhasil. Senjata kapal Nazi pun meledak. Mereka pun langsung senang dan segera bergegas kabur dari sana. Namun pada saat ingin menyelam, kapal besar Nazi itu tiba-tiba menabrakkan kapalnya ke kapal selam Stan tersebut. Karena tabrakan itu membuat lambung kapal selam mereka tampak rusak parah dan membuat kapal itu pun jatuh ke dasar laut. Keadaan pun mulai panik, air mulai memenuhi isi ruangan kapal tersebut. Mereka sesegera mungkin menyelamatkan diri dari sana dan menuju ke tempat ruangan yang belum kemasukan air. Saat kapal itu sampai di dasar laut, Stan terkena baut yang terpental dan hal itu membuat perutnya tertusuk baut tersebut. Stan dan yang lainnya menuju ruang depan, sedangkan Franz, Nadine, dan Phillips menuju ruang belakang. Karena ingin menuju ke ruang belakang,
Tiba-tiba besi dari atas jatuh dan mengunci pintu itu. Nadine yang masih berusaha membuka pintu itu dan akhirnya ia terjebak di sana. Phillips yang melihat itu pastinya ingin membuka pintu tersebut, tapi karena pintunya terlalu keras, ia tidak mampu membukanya. Sedikit demi sedikit air mulai masuk ke ruangan Nadine. Nadine tampak panik dan cemas. Ia berusaha melakukan berbagai cara agar bisa membuka pintu tersebut, tapi hasilnya tetap nihil. Franz Jagger yang melihat itu memberikan sinyal dengan memukul palu ke besi kapal, berharap Stan akan melakukan sesuatu. Setelah Stan mengetahui bahwa putrinya sedang terjebak, ia segera menjawab akan segera ke sana untuk menolong Nadine. Your father is coming. It's suicide. I'm not going to let another child. Dan akhirnya ia pergi ke ruangan Nadine melalui lubang rudal, sehingga ia berenang keluar dari kapal selam tersebut. Stan berenang dengan cepat berharap bisa menolong Nadine. Di ruang Nadine, air sudah mulai tinggi. Phillips tidak tahu akan melakukan apa untuk menolong Nadine, karena pipa besi itu benar-benar berat dan mengunci pintu itu dengan kuat. Akhirnya dengan segala upaya Nadine pun pasrah dan mulai kehabisan nafas. Phillips yang melihat itu pun menangis. Stan yang menuju tempat Nadine akhirnya sampai. Ia terkejut melihat Nadine yang sudah tenggelam dan terbujur kaku. Ia langsung mengangkat besi pipa itu sehingga Phillips bisa membuka pintunya. Stan sangat terpukul setelah melihat anaknya sudah terbujur kaku. Di sini tanda-tanda kehidupan Nadine sudah tidak ada. Tapi ia tetap berusaha memberikan pertolongan pertama pada Nadine. Ia melakukan hal itu secara berulang-ulang. Phillips dan Franz Jagger pun menyarankan agar Stan berhenti dan ikhlas saja. Stan yang keras kepala terus menampar pipi Nadine dan menekan dadanya. Dan akhirnya Nadine pun sadar dan mengeluarkan air dari mulutnya. Mereka pun senang melihat Nadine yang kembali hidup. Setelah kejadian itu, mereka menyadari bahwa Franz Jagger lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Ia akan berusaha untuk pergi ke ruangan mesin agar menghidupkan mesin cadangan, supaya kapal selam tersebut bisa mengapung ke permukaan. Di sisi lain, Stan terlihat sekarat karena luka baut pada perutnya. Stan sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia akhirnya menitip pesan ke Phillips untuk menjaga Nadine anaknya. Phillips pun mengiyakan permintaan tersebut sambil menangis. Begitu juga dengan Nadine. Franz Jagger akhirnya berhasil menghidupkan mesin cadangan. Perlahan kapal selam itu mulai naik permukaan. Namun akhirnya Franz Jagger pun pasrah dan mati karena telah kehabisan nafas. Scene berpindah ke 4 tahun kemudian. Di sini kita melihat Phillips dan mereka yang selamat sedang melakukan liburan. Di sana, Phillips dan Nadine telah memiliki seorang anak laki-laki. Setelah itu, terdengar penyiar radio berkata kalau Amerika telah menjatuhkan bom di Hiroshima sehingga ia berhasil menjatuhkan musuh-musuhnya. Bom itu memiliki kekuatan melebihi 20.000 bom TNT. Dengan ini, Amerika menyatakan bahwa mereka memiliki kekuatan baru dan senjata penghancur. Lalu film pun berakhir. Dari kisah ini, kita sadar bahwa selama ini Amerika hanyalah menjatuhkan bom di Jepang. Namun kita tidak tahu bagaimana perjuangan bom itu diciptakan. Ya, mereka telah banyak mengorbankan nyawa dan dikejar para tentara Nazi demi terciptanya bom tersebut. Berkat hancurnya Jepang akibat bom tersebut, Amerika seketika diakui di seluruh dunia, termasuk Jerman. Karena Jerman di masa itu banyak menemukan teknologi maju dan senjata yang mematikan. Oke, cukup sekian informasi tentang film ini. Saya berharap dengan informasi yang saya sampaikan, wawasan kalian sedikit bertambah. Oke, sampai jumpa dan terima gaji.